Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur karena malam ini kita bisa bersama-sama bersatu hati. Walaupun Bapak Ibu semuanya berada di rumah, tetapi tetap kita bersatu hati untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita, untuk hidup Bapak Ibu semuanya yang berada di rumah. Untuk setiap kesehatan yang kita rasakan, untuk setiap udara yang Tuhan berikan kepada kita, untuk setiap nafas yang kita hirup. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita awali persekutuan jam doa Rabu pada malam hari ini. Sungguh, ku tak dapat melupakan kasih Tuhan. Sungguh kasih Tuhan luar biasa untuk hidup kita. Hati hamba kita awali. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, ku tak dapat lupakan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
Tuhan, yang terbaik kami persembahkan kepadamu. Benar Tuhan, yang terutama ku persembahkan kepadamu. Malam ini Tuhan, kami boleh bersatu hati bersama jemaat yang berada di rumah Tuhan, datang ke hadirat-Mu. Kami boleh bersatu hati menaikkan doa-doa kami. Kami boleh bersatu hati menaikkan segala pergumulan hidup kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah jam doa ini dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang berada di rumah ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau memberkati satu persatu. Kau menyertai mereka. Kau melindungi mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Tetap ada sukacita Bapak Ibu semuanya, karena sukacita yang kita rasakan, pengharapan yang kita rasakan, selalu datang dari Tuhan. Karena dengan bersukacita, hidup kita semakin baik, semakin dipulihkan oleh kasih Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita angkat satu lagu. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan
tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membuka hati, membuka pikiran kita, jiwa kita untuk kebenaran, mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Dan melalui firman yang nanti disampaikan, melalui firman yang apa yang kita dengar, kita boleh menjadi rema untuk orang lain. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati. Pada saat ini saya ditugasi untuk menyampaikan renungan pada persekutuan doa Rabu yang diadakan pada malam hari ini. Dan saya memilih judul dari Galatia 5, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekarang sudah tanggal 4 Agustus, berarti 2 minggu lagi kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Dan ini juga menjadikan berkat bagi kita sekalian. Dan ternyata kata merdeka itu saya ketemukan di dalam Alkitab lebih dari 10 kali di dalam kitab kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 4 dan Galatia pasal 5, ada 10 kali kata merdeka, memerdekakan diri, kemerdekaan, dan itu demikian. Dan marilah kita belajar dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Khalik langit dan bumi yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pada malam hari ini bersekutu di dalam persekutuan doa Rabu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami kuat kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami bisa makin bersekutu di dalam persekutuan yang indah dan bisa mendoakan saudara-saudara kami, terlebih lagi dalam saat yang tidak menunggu pandemi COVID-19 ini. Tuhan, buka hati dan pikiran hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan renungan dengan kuasa-Mu dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau tema kami pilihkan dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa di dalam Alkitab ada disebut 10 kali kata merdeka. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 22 24. Itu dari benar ayat 26, kemudian ayat 20, 30 dan ayat 31. Di dalam Galatia 4 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan itu menjadi hambanya itu diperanakkan oleh daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh janji. Kemudian yang pasal 26, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Kemudian ayat yang ke-30, tetapi apa kata Alkitab? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya
Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Tetapi itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kemudian pasal 5 judulnya Kemerdekaan Kristen. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan oleh perhambaan. Pasal 5, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kiranya kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berkehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa sungguh suatu indahnya kalau kita membaca Alkitab, ada kata dari Galatia ini 10 kali merdeka. Tetapi juga pada waktu kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan, kita juga melihat pada waktu Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Itu dalam alinea 1 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan berkemanusiaan dan berkeadilan. Kemudian alinea kedua, bahwa pergerakan kemerdekaan telah sampailah pada saat yang berbahagia, mengantarkan bangsa Indonesia ke depan negara yang berkebangsaan. Kemudian ayat yang alinea yang ketiga, oleh berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, supaya berkehidupan yang bebas, kita bangsa Indonesia menyatakan demi kemerdekaannya itu dengan kedaulatan yang merdeka, berdaulat dan penuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mempelajari dari kitab Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus selalu menulis surat-suratnya untuk memberikan nasihat, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan way out kepada setiap masalah atau sengketa atau perselisihan yang terjadi di jemaat. Rasul Paulus menulis surat itu untuk mengatasi sengketa dan perpecahan di jemaat, bukan hanya di Galatia. Kepada Filipi juga ada perpecahan, di jemaat Tesalonika juga ada, di Korintus juga ada. Jadi, tapi saat ini kita belajar dari kitab Galatia. Kita mencermati surat-surat Paulus itu dimaksudkan untuk menjawab situasi yang mengancam dan mendesak supaya jemaat yang dilayani atau pernah dilayani itu memperoleh pencerahan, pembinaan. Dan ternyata Rasul Paulus tidak menulis surat sendiri. Ternyata Rasul Paulus punya sekretaris pribadi. Kalau kita membaca dalam Roma 16 ayat 22, disebut bahwa penulis surat Rasul Paulus adalah sekretaris Rasul Paulus yang namanya Tertius. Dan ini ternyata benar-benar bahwa Rasul Paulus benar-benar memperhatikan jemaat yang pernah dilayani. Kemudian kita baca, sebelum kita mempelajari ini, ternyata di Galatia itu ada perpecahan dan sengketa yang dialami oleh jemaat. Karena di jemaat Galatia terjadi perpecahan karena ada satu golongan yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Ceritanya demikian. Sesudah Yudas Iskariot mati bunuh diri karena menjual Tuhan Yesus Kristus kepada mahkamah agama, kemudian murid-murid yang lain itu sepakat
untuk memilih pengganti rasul, mengganti murid yang menggantikan Yudas Iskariot. Itu kebutuhan yang mendesak. Ternyata para murid yang lain itu mempunyai kriteria di dalam menentukan siapa yang harus menggantikan Rasul Paulus. Syaratnya loyalitas. Yang bisa menjadi murid Tuhan Yesus menggantikan Yudas Iskariot adalah paling tidak orang yang pernah dibaptis oleh baptisan Yohanes Pembaptis. Jadi ikut pelajaran dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Kemudian orang itu harus sudah menjadi saksi dalam pelayanannya Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus, dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan juga dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian tidak tercela. Yang bisa menjadi pengganti Yudas Iskariot itu tidak menghambat ajaran Kristen, tidak menghambat kekristenan. Ternyata secara pintas kita memperoleh keputuspastian bahwa Rasul Paulus tidak masuk dalam kriteria sebagai pengganti Yudas Iskariot, karena Rasul Paulus pernah menganiaya murid Kristus, bahkan menjadi saksi pembunuhan murid Kristus. Ya, itu yang terjadi. Tetapi di sini Rasul Paulus dengan lantang menjawab di dalam Galatia 1, dari Paulus, seorang rasul, bukan oleh karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Rasul Paulus juga sudah menjawab bahwa akan jadinya rasul itu bukan kehendak manusia, bukan kehendak seorang manusia, tapi Rasul Paulus, masih namanya Saulus, ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri dalam perjalanan ke Damsyik. Itu yang terjadi. Dan ternyata Saulus, ya, pada saat itu Saulus benar-benar orang Yahudi tulen, orang yang terpelajar, orang yang tokoh, karena dia seorang murid Gamaliel dan juga memegang surat kuasa dari Mahkamah Agama untuk menangkap murid Tuhan Yesus, bahkan memenjarakannya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian masalah yang kedua adalah di jemaat Galatia ada Injil yang lain, bukan Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Injil dari Rasul Paulus diserang oleh orang-orang Yahudi, apalagi orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena orang Yahudi itu fanatik bahwa orang Yahudi adalah orang pilihan Tuhan, pilihan Allah sendiri, biji mata Allah sendiri. Jadi damai sejahtera, kasih karunia dari anugerah yang diberikan oleh Allah itu yang berhak menerima hanya orang Yahudi, karena orang Yahudi pilihan Allah. Jadi sehingga orang Yahudi mengatakan bahwa orang Yahudi yang tidak bisa masuk Kristen, menyebutkan orang di luar Yahudi itu kafir. Jadi itu yang harus diselesaikan oleh Rasul Paulus, karena di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pergilah jadikan segala bangsa muridku, bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi segala bangsa, apakah Yunani, apakah orang Ibrani, semuanya itu berhak menjadi murid Tuhan Yesus. Karena bukan hanya orang Yahudi, tapi orang Yunani pun berhak menjadi. Dan ternyata perjuangan Rasul Paulus untuk diakui oleh rasul-rasul yang lain itu memakan waktu yang lama. Di dalam Galatia pasal yang
pasal yang kedua, Paulus diakui sebagai rasul. Itu membutuhkan waktu 14 tahun, bukan main-main. Jadi Rasul Paulus diakui oleh rasul-rasul yang lain itu membutuhkan waktu 14 tahun. Sesudah Rasul Paulus pergi ke Yerusalem, diantarkan oleh Barnabas dan Titus menemui Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Itu kemudian ketiga murid Kristus, Kefas, Yakobus, dan Yohanes memberi salam dan memeluk Rasul Paulus, diakui menjadi rasul. Itu luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, secara teologis itu kitab Taurat itu sudah hapus, sudah habis, sudah berakhir, karena anugerah Allah telah mulai dengan adanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan adanya penebusan Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi itu bebas merdeka, tidak perlu menaati hukum Taurat. Tapi orang-orang yang fanatik mengatakan tidak bisa orang lain dihapus dosanya, hanya orang Yahudi saja. Dan ternyata Rasul Paulus juga menekankan kalau tadi disebutkan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain. Kalau di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, itu juga di sini kan juga Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu diberi hak untuk merdeka. Tetapi juga Rasul Paulus menekankan bukan hanya hak yang diberikan, tapi juga kewajiban. Walaupun tidak tertulis, tetapi tersurat di dalam Galatia 5 ayat 13 tadi mengatakan bahwa kamu dipanggil untuk merdeka, itu haknya. Tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Nah ini yang tersirat itu bukan tersurat, yang tersirat itu ada kewajiban supaya tidak menggunakan kesempatan untuk hidup dalam dosa dan melayani seorang akan yang lain. Dan ternyata benar juga pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita juga seolah-olah itu kita ditekan, tapi kewajiban kita adalah menolong orang-orang lain yang di dalam kesusahan, kecuali dalam isolasi mandiri, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh menemui orang, sehingga kewajiban kita adalah menolong orang yang isolasi mandiri, kita penuhi kebutuhannya, memberi sumbangan sembako, dan lain-lain. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan lewat Rasul Paulus ini, kita mempunyai hak untuk merdeka, tapi kewajiban kepada Allah, yakni supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Berarti kita mengikuti ajaran Tuhan. Itu hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan manusia, kita bebas, tetapi kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Itu kita sekarang sudah melaksanakan. Biarlah itu menjadi hal. Kemudian adanya hak dan kewajiban itu sudah kita baca. Kemudian yang terjadi juga Rasul Paulus benar-benar diberkati Tuhan. Jadi hidup Rasul Paulus itu hidup di dalam roh, benar-benar hidup dalam roh. Itu berbeda dengan hidup secara kedagingan. Hidup di dalam roh itu adalah penuh kasih, sukacita, damai, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut,
dan penguasaan diri. Kalau hidup di dalam kedagingan adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah, perpecahan, dengki, dan mabuk serta pesta pora. Dan ini jadi walaupun di dalam kebebasan, Rasul Paulus juga menekankan bahwa kecuali hak kita sebagai orang merdeka itu juga melaksanakan, kalau di dalam hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, itu kalau di dalam kitab saudara sepupu kita itu hablum minullah. Kalau hubungan sesama manusia, hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Jadi Rasul Paulus juga menekankan adanya hubungan yang serasi antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam pandemi COVID ini kita memang dikekang dengan adanya gerakan di rumah saja, kita tidak boleh keluar. Tapi kita juga harus memperhatikan sesama kita yang di dalam isolasi mandiri, itu yang kita pentingkan supaya kita tetap bisa melaksanakan perintah Tuhan untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mengasihi sesama manusia, dan Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, biarlah Tuhan sendiri yang telah mengajarkan kepada kami ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada saat kami memperingati negara ulang tahun proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76, Tuhan mengajarkan kepada kami ya Tuhan untuk supaya kami juga merdeka, tapi juga punya kewajiban ya Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan untuk mengasihi sesama kami, terutama yang sedang di dalam kesusahan, dalam kesulitan karena pandemi ini ya Tuhan. Biarlah pandemi ini segera bisa berakhir ya Tuhan, dan Salatiga Tuhan beri menjadi zona yang hijau, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah lagi, dalam ibadah raya di minggu pagi, minggu sore, maupun kegiatan gereja lain ya Tuhan. Kami bisa bebas, tidak dihambat oleh protokol kesehatan dan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sudah menciptakan virus corona, Tuhan sendiri akan menghapuskannya, sehingga kami bisa melaksanakan ajaran-Mu dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berdoa bersama keluarga di rumah. Selamat menikmati kasih Tuhan kepada Bapak Ibu semua yang berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.